Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa rasulina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, senantiasa bersolawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kelak kita akan mendapatkan syafaat beliau sallallahu alaihi wasallam di yaumil qiyamah biiznillah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Para sahabat semua yang dirahmati Allah, kita akan melakukan membahas, mengaji, dan mari kita sempatkan untuk sejenak mengaji salah satu kitab yang insya Allah akan menjadi benteng diri, yaitu Irsyadul Ibad ila Sabilir Rasyad, pengarahan bagi para hamba Allah untuk menuju jalan lurus Islam. Subhanallah, bagus sekali kitab ini yang disusun oleh Syekh Zainuddin bin Abdul Aziz bin Zainuddin Al-Malibari. Masya Allah, mudah-mudahan kita bisa membaca, mengkaji, membahas kitab ini sebagai jalan, sebagai cara supaya kita semakin mengenal lagi terhadap Islam, lalu kemudian semakin terarah kita kepada jalan yang lurus, dan insya Allah akan menjadi benteng diri dari gangguan syaitan, benteng diri dari upaya syaitan untuk membengkokkan akidah, membengkokkan ibadah, ya, membuat kita bingung di dalam Islam. Itulah syaitan, karena syaitan tidak pernah patah arang, patah asa atau putus asa untuk membuat kita bengkok dari Islam, bengkok akidah kita, bengkok ibadah kita. Oleh karena kita harus antisipatif. Jangan sampai kemudian syaitan membuat kita tersesat, membuat kita jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Maka insya Allah mudah-mudahan kalau kita salah satunya melalui belajar, ya, mengaji kitab Irsyadul Ibad ila Sabilir Rasyad ini, mudah-mudahan semakin terarah kita kepada jalan yang lurus, yakni Islam yang kemudian sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah dan contoh dari para salafus saleh, insyaallah. Kitab ini diawali dengan muqaddimah penulis atau muqaddimah dari Syekh Zainuddin bin Abdul Aziz bin Zainuddin Al-Malibari. Bismillahirrahmanirrahim. Diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Alhamdulillahilladzi arsyadana ila ta'atihi. Alhamdulillah, beliau mengawali dengan alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Tidak ada pujian yang terbaik kecuali hanyalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Alladzi, dia yang arsyadana ila ta'atihi. Dialah Allah yang telah menunjukkan kami ila ta'atih. Wa zajarana an ma'siyatihi, dan melarang kita untuk bermaksiat kepadanya, dari bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi beliau, ya, penulis memberikan mukaddimahnya, bahwa kita diminta untuk selalu bersyukur pula kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah yang telah memberikan petunjuk. Jadi syukur atas kita bisa berbuat taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita kalau berbuat taat atau kita taat kepada Allah Subhanahu wa taala, bisa menjalankan sholat dengan baik, bisa menjalankan puasa, bisa menjalankan amal soleh, maka kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita sedang di dalam bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian syukur juga yang kedua atas
dimudahkan kita untuk menjauhi segala maksiat. Jadi kita bersyukur kepada Allah karena semata-mata bukan kita. Ya, kita dituntun, dimudahkan oleh Allah, dikuatkan oleh Allah, ya, dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjauhi maksiat. Dan tentu ya yang ketiga, syukur atas kebaikan-kebaikan yang telah kemudian kita lakukan, dan itu semua dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena ada seseorang yang kemudian susah sekali melakukan kebaikan, susah sekali melakukan amal soleh, dan kita terus selain kemudian berupaya, berusaha, maka mohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dimudahkan untuk melakukan kesolehan, kebaikan. Kemudian beliau melanjutkan, penulis melanjutkan setelah bismillah lalu tahmid, lalu kemudian wa asyhadu an la ilaha illallah iqraran biwahdaniyatih. Dan saya bersaksi bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah, iqraran, ya, sebagai pengakuan biwahdaniyatihi, terhadap keesaannya. Jadi ini syahadat. Ya, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah i'tirafan binubuwatihi. Aku bersaksi bahwa sesungguhnya Muhammad adalah utusan Allah, i'tirafan, sebagai pengakuan terhadap kenabian beliau sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini syahadatain. Jadi syahadat kita mengakui bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah semata, iqraran biwahdaniyatih, adalah sebuah ikrar, ya, bahwa mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Ya, satu-satunya. Jangan diduakan, jangan ditigakan, jangan diempatkan dan sebagainya. Dengan apapun juga. Artinya satu-satunya ilah kita, sesembahan kita, Tuhan kita, tempat berharap kita adalah Allah Subhanahu wa taala. Dan kita harus bersaksi pula bahwa Nabi Muhammad adalah Rasulullah, utusan Allah, khatamul anbiya wal mursalin. Beliau adalah penutup para nabi dan rasul, i'tirafan binubuwati. Ya, jadi sebagai pengakuan terhadap kenabian beliau ini adalah wajib. Ya, tapi ingat, ya, pernah ditanyakan pula bahwa apakah syahadat seseorang itu bisa batal? Bisa. Jadi syahadat seseorang itu bisa saja batal. Salah satunya disampaikan oleh Syekh Naim Yasin bahwa pembatal syahadat itu ya kurang lebih 4. 1, syirik, jelas kemusyrikan. Yang kedua adalah mencela uluhiyah Allah Subhanahu wa taala. Mencela uluhiyah Allah Subhanahu wa taala. Jadi bahwa Allah itu uluhiyah yang satu-satunya disembah, lalu kemudian dicela. Ya, dicela. Ya, dihina atau dicelakan. Maka ini jelas tentu akan membatalkan syahadat. Lalu kemudian yang ketiga, mencela sifat-sifat Allah yang sempurna, lalu kemudian dikatakan bahwa Allah, ya, Allah itu Al-Ghani, dikatakan bahwa Allah itu gak punya apa-apa, Allah itu gak mampu apa-apa, padahal Allah itu Al-Qawi, yang maha kuat, Al-Aziz, yang maha perkasa, Al-Hakim, yang maha bijaksana, ya, dan sebagainya. Ya, maka kalau ada seseorang yang mencela sifat-sifat Allah, bahwa Allah itu punya kelemahan ini, itu, dan sebagainya, maka bisa jadi batal syahadatnya. Dia harus bertobat kepada Allah, dia harus mengulangi syahadatnya kalau kemudian ingin betul-betul bertobat. Lalu kemudian yang keempat adalah mencela Rasulullah dan risalah yang dibawa. Mencela Rasulullah, Al-Quran, Sunnah Nabi, ya, kalau kemudian mencelanya maka bisa jadi batal syahadat. Minimal ini. Ya. Kemudian yang berikutnya beliau melanjutkan, wassalatu wassalamu ala man arsalahu Allahu li irsyadil ibadi wa ala alihi wa sahbihil muhtadina ila sabilir rasyad. Ya, wassalatu wassalamu, dan salawat dan salam ala man arsalahullah, semoga tercurah ya atas orang yang Allah telah mengutusnya, li irsyadil ibadi, untuk mengarahkan para hambanya, li irsyadil ibadi wa ala alihi wa sahbihi al-muhtadina ila sabilir rasyad. Ya, juga kepada keluarga beliau, para sahabat beliau,
yang memperoleh petunjuk yang ke jalan yang lurus, ke jalan yang lurus, ila sabilir rasyad. Jadi salawat, ya, karena salawat ini masya Allah luar biasa, di samping membangkitkan rasa cinta kita kepada beliau sallallahu alaihi wasallam, ya, man shalla alaihi salatan atau alaihi wahidatan sallallahu alaihi wasallam. Jadi siapa yang satu saja bersalawat kepada Nabi, maka dia akan diberikan 10 kehormatan, 10 derajat, 10 kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa. Di samping juga ketika seseorang bersalawat kepada Nabi, maka ada semangat untuk mengamalkan sunnah-sunnah beliau, insya Allah. Ya, jadi ini salawat. Jadi setelah beliau mengawali kitab beliau ini dengan Bismillah, lalu kemudian tahmid, memuji Allah Subhanahu wa taala, lalu kemudian syahadat, lalu kemudian salawat. Wa ba'du, dan setelah itu fahadha kitabun intakhabtuhu min kitabai az-zawajiri wa mursyidit tullabi. Kata beliau, maka ini maksudnya adalah kitab ini, ya. Jadi kitab yang beliau tulis intakhabtuhu min kitabai, ya, telah merangkum atau telah memilihnya dari 2 kitab. Ya, jadi kitab Irsyadul Ibad ila Sabilir Rasyad ini dirangkum dari 2 kitab. Az-Zawajiri wa Mursyidit Tullabi, yaitu kitab Az-Zawajir dan Mursyidit Tullab. Jadi 2 kitab ini. Li syaikhai masyayikhil islami wa malikayil ulama al-a'lami Syekhina Syekh Shihabuddin Ahmad Ibni Hajar Al-Haytami. Jadi kata beliau, karya gurunya dan para guru dari orang-orang Islam dan pemimpinnya, ya, pemimpinnya kalangan ulama terkemuka, yakni guru kami, kata Syekh, ya, yang menulis, Shihabuddin Ahmad bin Hajar Al-Haytami. Dan juga wajaddina, katanya, wajaddina Zainuddin Ibni Ali Al-Ma'bari Ibni Ali Al-Ma'bari radhiyallahu anhuma wa hasyarana fi zumratihima wa zidtu fihi ma tayassara minal ahadithi wal masailil fiqhiyyati wal mawa'idhi wal hikayati. Masya Allah. Jadi luar biasa ini. Jadi dan karya kakek kami Syekh Zainuddin bin Ali Al-Ma'bari, semoga Allah meridhai beliau berdua dan mengumpulkan kita ke dalam golongan beliau berdua. Ya. Ini adalah mengenang, ya, doa, ya. Jadi mengenang guru, mendoakan guru, ya. Atau kalau kita belajar dari satu kitab atau satu buku, maka kita juga mendoakan orang yang menulis, ya. Kita mendoakan guru-guru kita, ya, mendoakan sesepuh atau orang tua kita, karena dari sanalah muara dari ilmu dan kemudahan ilmu itu sampai kepada kita, ya. Ini adabnya seperti itu. Wazidtu fihi ma tayassara minal ahadits wal masail fiqhiyati wal mawa'idhi wal hikayat. Dan beliau mengatakan, dan saya menambahkan di dalam kitab ini apa-apa yang mudah dari hadis-hadis dan masalah-masalah fikih dan nasihat-nasihat, dan juga ada hikayat-hikayat. Wasammaituhu bi irsyadil ibadi ila sabilir rasyad, dan kemudian aku menamainya atau saya menamainya, kata beliau, kitab ini bernama Irsyadul Ibad ila Sabilir Rasyad, yaitu pengarahan bagi para hamba Allah menuju jalan yang lurus, yaitu Islam. Ya, Masya Allah, luar biasa kitab ini, ya. Jadi diawali dengan Bismillah, tahmid, kemudian syahadat, salawat, kemudian doa, ya, sebagai bentuk adab yang memuliakan para guru. Kemudian rajian minallahil jawadi ayyursyidani bihi, rajian,
dengan harapan minallahi al-jawadi, dari Allah yang maha dermawan, ya, memberikan apa saja kepada kita, kebaikan-kebaikan, ayyurshidani bihi, ya, wa jami'al ibadi ila daril khuludi innahu karimun wadudun. Ya, semoga dia, Allah, berkenan memberikan petunjuk kepada saya yang dimaksud penulis dengan hadirnya kitab ini, ya, wa jami'al ibadi ila daril khuludi, dan juga semua para hambanya menuju negeri yang kekal. Innahu karimun wadud, sungguhnya dialah Allah, zat yang pemurah lagi mencintai. Ya. Kemudian beliau menuliskan rawa asy-Syaikhani al-Bukhari wa Muslimun an Umar bin al-Khattab radhiyallahu an. Beliau meriwayatkan ini ya, telah meriwayatkan dua orang syekh, yaitu Imam Bukhari dan juga Muslim, dari Sayyidina Umar bin Khattab. Ya, qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu innamal a'malu binniyati wa innama likulli imri'in ma nawa. Ini hadis yang terkenal ya tentang masalah niat ya. Jadi setelah beliau mengawali muqaddimah, bismillah, tahmid, syahadat, salawat, doa, ya, kemudian harapan, ya, bahwa harapan itu hendaklah disanjungkan atau ditumpukan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan harapan itu kemudian kalau sudah ditumpukan kepada Allah dan harapannya bisa bermanfaat kepada umat atau bermanfaat kepada yang lain. Lalu kemudian beliau mengutip atau menuliskan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, innamal a'malu binniyat, sesungguhnya hanyalah segala amal itu, sesungguhnya segala amal-amal itu binniyat, ya, itu bergantung dengan niat. Wa innamal likulli imri'in ma nawa, dan sesungguhnya untuk setiap orang itu hanyalah memperoleh apa yang dia niatkan. Ya, kalau amalan itu dia niatkan untuk dunia, maka hanya untuk dunia saja. Tapi kalau dia niatkan untuk akhirat, maka dunia akan dia dapat insyaallah, dan akhirat pun dia dapat. Salah satunya Nabi mengajari kullu amrin li balin la yubda'u bi bismillah bahwa kalau sesuatu itu tidak diawali dengan bismillah akan terputus akhiratnya. Maka awali dengan bismillah, niatkan semata karena Allah. Kalaupun kemudian mendapatkan bonus dunia, ya, maka akan mendapatkannya bonus akhirat pula dia akan dapatkan. Ya, kebaikan akhirat juga akan pasti dia dapatkan, pahala akan dia dapatkan. Ya, kemudian faman kanat hijratuhu ila Allahi wa rasulih fa hijratuhu ila Allahi wa rasulih. Ini teguran, maka siapa yang kemudian hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya. Hijrah ini bisa ada dua, hijrah sifat, jadi baik, jadi buruk menjadi baik, dari tidak tahu menjadi tahu atau lebih tahu. Nah, ada hijrah makani, hijrah maknawi, dalam arti hijrah pindah tempat, dari satu tempat, dari satu desa ke desa lain, dari satu kota ke kota lain. Ya, kalau hijrahnya itu ternyata dia niatkan untuk Allah dan Rasulnya, artinya ketika dia hijrah seperti sahabat-sahabat kita ya, yang ada ibu-ibu, ada bapak-bapak, mas-mas atau mbak-mbak yang kemudian kerja di Taiwan, di Hong Kong, di Brunei, di Malaysia, di Singapura dan seterusnya. Itu hijrahnya, pindahnya kerja ke sana itu karena niat Allah dan Rasulnya, maksudnya adalah menjaga ibadah, menjaga Islam, artinya tetap menjaga sholatnya dijaga, ibadahnya dijaga, ya, zikirnya dijaga. Jadi sekalipun di negeri orang, ya, kerja di sana, merantau dan sebagainya, tetap dia menjaga sholat, menjaga ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, menjaga niat, ya, maka ya dia akan mendapatkan kemuliaan dari Allah dan ya dari Rasulullah SAW. Ya, fa hijratuhu ila Allahi wa rasulih, maka niat hijrahnya memang karena Allah dan Rasulnya. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha, tapi kalau hanya semata-mata dunia saja, niatnya hanya kerja saja, niatnya hanya pindahan saja, niatnya
bagaimana indikasinya ya? Kalau dia sudah pindah lalu kemudian lupa dari Allah Subhanahu wa taala. Dia kerja di luar negeri lalu nggak sholat, lalu nggak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, lalu dia meninggalkan sholat, lalai, hanya kerja saja, kerja dan kerja saja. Ya, maka orang seperti itu, ya, awi mura'atin yang kihwa, atau hanya untuk menikahi seseorang lalu di tempat yang baru, ya dia hanya mendapatkan ya yang dinikahi suami atau istrinya saja. Atau misalnya awalnya di satu tempat lalu kemudian hijrah karena ikut dinas suaminya, lalu kemudian di tempat baru ya karena tidak kenal dengan tetangga-tetangganya, lalu kemudian sudah enggak sholat lagi, enggak beribadah lagi. Ya, maka fahijratuhu ila ma hajara ilaih. Lalu maka hijrahnya itu kepada apa yang dia telah berhijrah kepadanya. Jadi oleh karena itu para sahabat semua yang dirahmati Allah, dimanapun kita kemudian berhijrah, artinya berpindah tempat ya, maka juga harus lebih baik kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Keyakinan kepada Allah kita tambah, ya kecintaan kita kepada Rasulullah untuk mengamalkan sunnahnya harus ditambah. Manapun. Kalau enggak, kita akan dicap oleh Allah, ya kita akan dicap oleh Rasul sebagai orang yang hanya hijrahnya itu pindahnya karena sesuatu urusan dunia saja. Rugi. Ya, seperti beberapa klien kami ya atau kenalan kami yang kemudian ruqyah dari Singapura, kemudian ada juga yang di Malaysia, ada juga yang kemudian di Taiwan, yang ketika kita tanya ternyata nggak sholat gitu, atau bolong-bolong sholatnya, Masya Allah, eman-eman seperti ini ya. Nah, ini mudah-mudahan bisa semakin semangat justru karena di negeri orang sedang bekerja ya, maka supaya Allah ridho, supaya Allah senang ya, maka harus sholat. Kesulitan melakukan sholat harus bisa ya, masa sih 24 jam ya, dari 5 waktu itu hanya 5 menit sempatkan. Bahkan sholat itu kalau ini paling 3 menit ya, itu sudah selesai ya, 4 menit lah ya, kalaupun misalnya di tengah kesibukan yang 4 menit, 3 menit insya Allah sudah selesai. Jadi sempatkan sholat. Jadi jangan sampai gak sholat. Sempatkan zikir, jangan sampai gak zikir ya. Sempatkan zuha kalaupun sempat 2 rakaat. Mudah-mudahan dengan begitu Allah akan meridhoi, Allah akan memberkahi, Allah akan memudahkan, dan Allah akan menjadikan seseorang itu bahagia dimanapun dia berhijrah tadi. Maka insya Allah niatnya pun itu karena Allah Subhanahu wa taala dan karena mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua bisa mengajak atau mengarahkan diri kita dan bahkan terus memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk terus memperbaiki niat, memperbaiki amal saleh kita, memperbaiki amal-amal kita, memperbaiki suasana pikiran, suasana hati, sehingga kemudian selalu terarah dan terbimbing kepada kebaikan, kepada kemanfaatan, kepada kemaslahatan, kepada Islam, dan semakin hari semakin bertambah dan berkualitas keislaman, keistiqomahan kita, sehingga Allah semakin ridha, Allah semakin cinta, Allah semakin sayang kepada kita, dan insya Allah akan diberikan kemudahan-kemudahan dalam hidup ini, di dunia wal akhirah, insya Allah. Demikian, mudah-mudahan kita selalu istiqomah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.